Satil mahiyah. Yang kita warisi itu nama, bukan isi. Yang kita warisi itu hanya hanya lapis depan saja, tapi substansi kita lupakan. Kita senang ikut, misalnya katakanlah kita sebagai murid DDI, kita berorganisasi ikut di DDI. Ya. Tapi kita tidak boleh lupa bahwa ber-DDI itu tidak hanya sekedar menisbahkan diri kita kepada satu lembaga pendidikan DDI saja. Aku alumni Pasangkayu DDI, aku alumni DDI Maros, aku alumni DDI mana lagi? Banyak sekali. Bukan hanya sekedar itu. Sama seperti ber-NWDI, saya tamat di sini, saya selesai di sini, saya tamatan Pancor. Atau misalnya saya tamatan Tebu Ireng, tidak hanya itu. Yang perlu Bapak-bapak dan Ibu, kita perlu ambil hari ini bukanlah intisab isman, tetapi intisab manhajan. Yang perlu kita ambil hari ini tidak hanya sekedar kita mengaku sebagai murid-murid beliau-beliau, tapi juga mengambil intisari dari perjalanan dakwah beliau. Maka pada hari ini Bapak-bapak Ibu, mudah-mudahan ya kuliah umum ini atau silaturahim ini, ya istilahnya saja kuliah umum, tapi sebenarnya kan kita silaturahim. Ya, silaturahim atau kuliah umum ini bagian dari kita meneruskan wafaan lil ahdi, yaitu menunaikan komitmen kita kepada guru-guru kita itu. Kita teruskan jalan mereka, jalan silaturahimnya. Bahwa kalaupun ada organisasi-organisasi itu adalah wasilah, bukan ghayah. Dia adalah kendaraan, bukan tujuan. Dia adalah cara, bukan esensi yang akhir yang kita tuju. Semua kita ini menjadi murid-murid beliau, yang paling kita tuju tentu paling akhir adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang saya ingin sampaikan yang pertama kepada kita semua. Mari kita bangun semangat kolaboratif, kebersamaan. Karena amanatud dakwah ya, asqalu min an yatahammalaha ahadun mahma kathura ilmu, mahma ala sya'nu. Amanah dakwah ini terlalu berat untuk dipikul hanya oleh satu orang. Setinggi apapun ilmunya, sehebat apapun sebutannya. Cukuplah menjadi pelajaran anak-anakku semua, para santri-santriwati, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan perjalanan para nabi dan rasul di dalam Al-Quran. Kalau kita lihat pada masa Nabi Musa alaihissalam, siapa manusia yang zohirnya paling hebat? Nabi Musa. Fisiknya paling kuat, ilmunya paling tinggi. Dia mendapatkan kitab suci Taurat. Sudah raja di raja lah istilahnya di dunia. Sudah paling hebat secara lahiriah pada masa itu. Tapi coba lihat bagaimana Nabi Musa memaknakan dakwahnya. Qala rabbi syrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziram min ahli Harun akhi ushdud bihi azri wa ashrikuhu fi amri kainu sabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira innaka kunta bina basir. Itulah dakwah. Di dalam surah Toha itu jelas. Nabi Musa dengan kehebatannya sadar bahwa banyak keterbatasannya. Maka beliau mengatakan Rabbi syrah li sadri, ya Allah lapangkan hati saya. Karena perjalanan ini pasti banyak hal yang tidak saya sukai yang akan saya temukan. Kalau hati saya tidak lapang, saya akan cepat putus asa. Saya minta kelapangan hatimu, kelapangan hatiku ya Allah, lapangkan hati saya. Bikin saya mampu menerima walaupun ada orang menghina saya, tidak merubah hati saya. Walaupun ada orang mencerca saya, tidak membuat saya mundur dari perjuangan. Walaupun ada orang yang ingin mencelakakan saya, tidak membuat saya putus asa dari dakwah.
Rabbi syrah li sadri wa yassir